membebaskan diri dari pola yang diturunkan. Yang ada 3 A. A yang pertama adalah aware. Jadi kita justru perlu menyadari dulu, kenali apa saja yang kita warisi. Seperti tadi sharing dalam kelompok itu adalah untuk men-sharingkan apa saja sih yang kita kenali dari orang tua kita yang kita warisi. Kalau kita nggak sadar, maka itu akan kita lakukan berulang-ulang tanpa sadar. Terus-menerus berulang-ulang dan sulit kita perbaiki. Tadi kita mengisi family origin inventory untuk kita cek, oh ternyata saya begini, oh ternyata yang mama lakukan, papa lakukan begini, ternyata saya juga begini. Kalau enggak, kita nggak sadar. Begitu sadar, kita bisa punya pilihan mengikuti cara lama atau kita memperbaiki. Kita mulai sadar ada pola perilaku, ada yang positif, ada yang negatif, it's okay, yang positif kita lanjutkan, yang negatif kita perbaiki. Kemudian setelah aware, A yang kedua adalah accept. Accept itu adalah menerima. Terimalah bahwa kita memang seperti orang tua. Jangan ditolak. Dulu tuh saya suka tolak. Pokoknya nanti saya jadi mama nggak mau seperti mama. Saya nggak mau seperti ini. Semakin kita menolak, itu sebenarnya itu menjadi bahan bakar di dalam emosi kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi terimalah bahwa memang saya anaknya. Memang mau warisi. Walaupun orang tua tidak sempurna, percayalah mereka yang terbaik. Walaupun punya pengalaman masa lalu yang tidak baik. Itu sebenarnya adalah membentuk kita. Luka-luka masa lalu bisa melumpuhkan, tapi juga bisa menjadi berkat. Kalau kita pulih, kita bisa melihat ada hal-hal positif yang dibangun dalam diri kita. Kemudian kalau kita pulih, pengalaman bersama dengan orang tua dan masa lalu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Bisa jadi pembelajaran buat generasi-generasi berikutnya. Tetapi kalau kita tidak menerima dan berdamai, itu justru kita akan mengulangi hal-hal yang sama. Lalu acceptance juga berbicara adalah terimalah orang tua apa adanya. Mungkin orang tua juga memiliki masa lalu yang buruk. Kenapa orang tua itu melakukan hal-hal yang melukai kita? Hari ini kita belajar bukan untuk menyalahkan, tetapi saya percaya di hati orang tua ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Saya percaya papa mama kita itu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Tapi mungkin yang mereka tahu caranya adalah seperti itu. Tanpa sadar kita jadi luka. Atau mereka belajar dari orang tuanya. Dan belum pernah ada pelajaran parenting. Jadi itu yang dilakukan kepada kita. Sebenarnya hati yang terdalam tidak ada orang tua manapun yang dengan sengaja ingin melukai. Hanya saja kita terluka. Atau jangan-jangan orang tua kita juga adalah pribadi yang terluka. Pernah terluka akibat pola asuh masa lalu, kehidupan yang sulit. Sehingga orang tua kita orang tua yang terluka dan belum pulih. Dan saat mendidik kita tanpa sadar melukai kita. Jadi terimalah bahwa orang tua kita juga punya masa lalu yang mungkin buruk. Apabila kita diizinkan lahir dari keluarga yang tidak sempurna, ada pembelajaran dan makna melalui keluarga kita. Kemudian setelah kita menerima, baru action, aware, sadar dulu, kemudian terimalah, accept, kemudian action. Action apa yang kita lakukan yaitu berdamai dengan masa lalu dan mengampuni. Kita pasti punya luka-luka dan kekecewaan. Semua kita pasti ada. Tetapi kita perlu memaafkan masa lalu kita. Karena kalau kita tidak memaafkan masa lalu, menjadi celah untuk mengungkapkan dirinya hari ini. Kalau kita tidak acceptance, menerima dan berdamai atau mengampuni, itu bisa menjadi bahan bakar, menjadi bensin yang membuat pola-pola warisan itu terus menyala dalam hubungan kita saat ini dan juga dalam hubungan pernikahan dan juga bagaimana kita berelasi dengan anak-anak kita. Begitu saya mengambil keputusan ini, oke, saya sama seperti mama, papa, saya terima dan saya mengampuni. Begitu saya mau teriak gitu di rumah bisa ada remnya loh. Begitu saya mau bilang begini, kan mama udah bilang. Kalau kemarin-kemarin tuh secara otomatis saya lakukan terus. Tetapi begitu saya mengambil langkah ini, saya belajar menerima dan melepaskan pengampunan dan menerima Tuhan, saya bersyukur dengan segala keberadaan orang tua saya. Saya bikin list, yes, ini ada pada saya, ada pada saya, ada pada saya. Itu bisa menjadi rem. Pada saat itu mau muncul, saya tuh tersadarkan. Maka aware itu penting banget. Lalu mengampuni,
Kemudian belajar bangga kepada papa dan mama. Bagaimanapun mereka, banyak salah ataupun tidak sempurna, kita belajar bangga. Kalau kita belajar bangga kepada papa dan mama, kita bisa bangga juga menjadi orang tua. Baru kita bisa memperbaiki dan berubah. Untuk memperbaiki dan berubah, itu kita perlu belajar, perlu disiplin diri. Banyak dari kita langsung ingin memperbaiki dan berubah. Saya nggak mau seperti papa, saya nggak mau seperti mama. Tapi perubahan itu perlu inside out dari dalam. Dari kita dulu sadar, aware, lalu kita menerima mereka, bersyukur bahwa mereka yang terbaik terlepas dari ketidaksempurnaan. Lalu kalau ada luka, kita perlu mengampuni, baru kita bisa memperbaiki. Kenapa pengampunan itu penting banget? Saat kita mengampuni papa dan mama, itu akan membebaskan kita dari pola-pola warisan yang negatif dan dari luka-luka masa lalu. Untuk para wanita, kalau kita mengampuni mama dan bangga kepada mama, maka kita bisa bangga menjadi mama bagi anak wanita dan menjadi istri yang baik bagi suami. Bagi para wanita, kalau kita bangga kepada papa, maka kita bisa bangga menjadi mama bagi anak laki-laki dan mengasihi suami yang adalah papa. Kalau kita punya luka terhadap mama dan papa, kita sulit menjadi mama yang baik dan menjadi istri yang baik. Juga untuk para pria, kalau kita punya luka kepada mama, kita sulit menjadi papa yang baik bagi anak wanita dan sulit mengasihi istri yang adalah wanita. Tapi kalau kita mengampuni papa, mama, yang pria mengampuni mama, lalu bangga kepada mama, maka bisa menjadi papa yang baik bagi anak wanita dan mengasihi istri yang adalah wanita. Untuk pria, kalau mengampuni papa, punya luka terhadap papa dan bisa mengampuni papa, maka bisa bangga kepada papa dan juga bisa bangga menjadi papa bagi anak pria dan menjadi suami yang baik bagi istri. Itu sebabnya penting sekali untuk kita melepaskan pengampunan kepada orang tua kita dan masa lalu kita. Setelah itu, belajarlah terus menjadi orang tua dengan apa? Membaca, ikut seminar seperti saat ini, bergabunglah dalam komunitas, apalagi kalau misalnya di Vita School ini dibangun komunitas atau support system untuk saling mensupport, mendoakan, belajar sebagai orang tua. Itu penting banget, kita perlu the power of others, kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Lalu reparenting ini adalah kita belajar dari orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang baik, contoh-contoh orang tua yang menjadi teladan, supaya apa yang kita pernah teladani dari orang tua kita di masa lalu, orang tua lain yang memang menjadi teladan. Nah, itu kita bisa perbaiki cara kita mendidik anak-anak kita. Kemudian melihat dari teladan relasi suami istri, supaya kita bisa perbaiki relasi suami istri kita. Kalau dibutuhkan, kita bisa mencari konselor untuk konseling. Satu hal yang menarik, sementara kita tidak bisa berbuat banyak tentang nenek moyang, tapi bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa sangat mempengaruhi generasi kita. Kita tidak bisa mengubah keadaan masa kanak-kanak kita yang lalu, tapi kita bisa mengingat dengan jujur, berdamai, memahaminya, lalu menaklukkan pengaruhnya. Memang betul masa lalu mempengaruhi kita hari ini, tapi masa depan kita tidak dipengaruhi, tidak ditentukan oleh masa lalu. Kalau saat hari ini kita berdamai, memprosesnya, lalu kita mendaur ulang kehidupan kita. Amin. Dan saya mau mengajak kita di dalam yang terakhir sebagai penutup sebelum masuk Q&A, saya mengajak kita semuanya mengambil sebuah alat tulis dan juga kertas yang kosong ya, bisa dicoret-coret. Apa yang akan kita lakukan? Di sini ada satu kalimat, embrace your story in history. Kita perlu berdamai dengan masa lalu kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menulis loh. Kita akan membuat surat. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat surat kepada papa dan mama. Kita tulis surat kepada papa dan mama. Dituliskan.
kepada papa sendiri, kepada mama. Lalu apa isi dari surat tersebut? Yaitu kita ucapkan I am sorry. I am sorry. Kemudian kita tulis juga please forgive me. Surat kepada papa dan mama, I am sorry, please forgive me. Kemudian ada kata juga I love you and thank you. Ada 4 hal, 4 poin ini ada di dalam surat tersebut. Kita tuliskan kepada papa dan kepada mama. Bukan untuk dikirim kepada papa dan mama, tidak harus. Ini adalah salah satu cara terapi untuk kita berdamai dengan masa lalu kita, untuk kita berdamai dengan orang tua kita. Entah mereka masih hidup ataupun sudah tidak ada. Tapi yuk kita sama-sama ambil waktu 4 menit terakhir untuk kita menulis surat kepada papa dan mama. Silakan. Saya berikan waktu ini kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. 1 surat kepada papa, 1 surat kepada mama. Apa aja yang kita mau ungkapkan dari hati kita kepada papa dan mama? Kita bisa tuliskan di surat. Mencakup apa yang kita dapatkan juga dari pelajaran hari ini yang kita mau ungkapkan kepada papa dan mama. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Kita selesaikan suratnya walaupun singkat. Tapi ini adalah salah satu langkah untuk kita berdamai dengan masa lalu kita. Satu menit lagi. Oke, kita akan tutup. Yuk, saya mengajak kita semua berdoa. Kita ambil waktu setengah menit untuk kita masing-masing bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga kita, papa dan mama. Kita nggak bisa memilih. Kita dilahirkan oleh papa dan mama siapa. Kita juga tidak bisa memilih untuk dilahirkan di keluarga yang mana. Kita juga bukan kita yang meminta untuk dilahirkan, betul. Kemudian papa mama kita juga bukan memilih anak yang seperti apa. Tapi semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita percaya bahwa
Tuhan memberikan yang terbaik, bukan yang sempurna. Dan kita mau berdoa, bilang sama Tuhan, kalau ada luka, kita taruh tangan kita di dada kita. Kalau Tuhan ingatkan ada luka-luka terhadap papa atau mama, hari ini lepaskan pengampunan. Karena pengampunan akan membebaskan kita dari pola-pola masa lalu. Yang kedua juga kita minta ampun kepada Tuhan tanpa sadar. Mungkin kita sering melukai pasangan dan melukai anak-anak. Kalau kita ada penyesalan juga, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya menyesal tanpa sadar, saya melukai mama, melukai papa, melukai pasangan, dan juga melukai anak-anak. Lalu, forgive ourselves. Minta ampun kepada Tuhan, lalu mengampuni diri sendiri. Memiliki komitmen yang baru untuk memperbaiki. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada pengalaman masa lalu yang tidak ada di dalam kendali Tuhan. Pengalaman masa lalu bisa menjadi berkat dan modal untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Di kemudian hari, ada pembelajaran-pembelajaran yang kita bisa tarik, ada mutiara-mutiara yang berharga. Juga bisa menjadi inspirasi bagi keluarga lain yang membutuhkan. Bisa menjadi pembelajaran bagi generasi yang ada di bawah kita. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Nah, Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada masing-masing kami pribadi. Kami tahu proses itu juga belum selesai hari ini, tapi biarlah kami terus berproses. Tuhan mengingatkan hal-hal yang perlu kami terus pulihkan dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Berkati Vita School ini, berkati juga pengurus, berkati guru-guru, berkati staf, berkati orang tua yang terlibat, supaya selain anak-anak yang belajar, tapi juga kami orang tua boleh semakin dibangun dan boleh membangun keluarga-keluarga yang ilahi. Untuk apa? Untuk memancarkan kasih Kristus, membawa kasih Kristus kepada orang lain yang belum mengenal Kristus melalui keluarga kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Oke, terima kasih untuk kesempatan, kepercayaan yang diberikan, untuk waktunya. Saya serahkan kepada panitia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Miss Cindy, ada Miss Feli ya, dan juga kepada semua yang hadir. Terima kasih. Thank you, Willy.